Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Faratunisa, perwakilan dari kelompok 10, yang mana kelompok kami beranggotakan 3 orang, Rohiman sebagai guru, Yuni sebagai murid, dan Novia sebagai murid. Kelompok kami membawa strategi belajar tentang physical self assessment atau penilaian diri sendiri, yang mana saya akan sedikit mengulas tentang strategi belajar tersebut. Pertama, guru menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan. Setelah itu, guru mengarahkan kepada muridnya untuk membagi mereka menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok low, kelompok high, dan middle. Dan setelah itu, guru atau pendidik menanya atau mewawancara peserta didik agar peserta didik mengemukakan pendapatnya mengapa dia masuk ke dalam kelompok tersebut. Setelah itu, guru memberikan sebuah tes atau sebuah soal yang akan dikerjakan oleh 3 kelompok tersebut. Nah, setelah hasilnya keluar, guru dapat melihat mana murid yang harus pindah ke kelompok yang lebih tinggi, ataupun murid yang harus pindah ke kelompok yang lebih rendah, ataupun diam di kelompok tersebut, sehingga murid pun dapat mengukur kemampuannya secara personal, secara pribadi. Sekian pemaparan strategi belajar dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Deliani. Hadir, Pak. Yuni. Hadir. Aliyah. Hadir. Iqbal. Hadir. Pak Uji. Hadir, Pak. Baik, ada yang tidak hadir gak? Ada, Pak. Temannya? Ada. Messi. Siapa? Belum. Kenapa? Sakit? Sakit kenapa itu? Katanya panas, Pak. Oh iya, kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan teman kita itu Dudung semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya, mulai ke materi atau pelajaran. Di sini Bapak share materinya ke grup. Silakan dibuka handphonenya. Bentar lagi loading. Udah ada? Udah ya? Ya, sebelum kita mulai membuka PDF yang Bapak kirim, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubil Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus rahmatika ya. Ya, berdoa selesai. Baik,
anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi kelas 8F ya, bisa dilihat itu di PowerPoint, maaf, PDF yang Bapak kirim di grup ya, bisa dibuka sekarang, silakan. Sudah kebuka? Ya. Bentar ya. Nah, pelajaran kali ini yaitu bab terakhir, bab 12 di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini adalah akan membahas terkait menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan, gitu ya. Silakan judulnya diulangi, apa judulnya? Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Di sini kita garis bawahi itu ada namanya kata toleransi. Ada yang tahu barangkali apa yang dimaksud dengan toleransi? Silakan acungkan tangan. Ada yang tahu? Saling menghargai bukan sih? Tidak ada? Ya, Deliani silakan. Saling menghargai bisa. Boleh yang lain? Yang lain masih ada? Aliyah? Barangkali tahu Aliyah yang dimaksud sama toleransi? Gimana? Gak tahu, siap. Ternyata hanya Deliani saja ya yang tahu. Kita kasih aplaus lebih dahulu. Untuk selanjutnya mungkin sekilas saja ya terkait subbab yang akan kita bahas kali ini, yaitu menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan, gitu ya. Jadi di sini titik poinnya itu adalah toleransi. Nah, bisa kalian lihat di halaman berikutnya itu ada Quran surat Al-Hujurat. Mana? Ya, ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan baca sama Pak Uji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Allah. Shadaqallahul 'azim. Dan silakan artinya tolong dibaca sama di sini ada artinya nggak di bukunya, di PDF-nya? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak Oh, ada. maaf. Aduh. Jadi ya di sini karena mungkin ini yang buat PDF-nya lupa ya, nggak ada artinya. Nah, poin yang akan kita bahas itu adalah terkait isi kandungannya ya, atau makna, hikmah, ibrah apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yang mana ayat tersebut itu adalah menerangkan terkait subbab yang akan kita bahas, yaitu adalah terkait toleransi. Seperti yang sudah Deliani bilang tadi, toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Makanya di sini diksi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, hey manusia, para manusia, inna khalaqnakum, itu kata Tuhan, kami menciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan.
Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, seperti yang kita ketahui di negara kita di Indonesia ini sangat sekali beragam ya sukunya, mulai dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali suku bangsa, adat istiadat, budaya yang terlahir di bumi Nusantara ini, betul? Seperti contohnya ada suku Sunda ya, atau ada suku Batak, atau suku Jawa dan lain sebagainya. Nah itu kan di negara kita itu makanya terkenal dengan negara kepulauan ya. Nah makanya di setiap daerah itu beda-beda adat istiadatnya gitu. Makanya jadi banyak suku-suku yang berbeda-beda gitu. Tahu kan suku? Ya. Ya, tahu? Enggak, bukan, itu mah suku kaki ya. Itu mah yang suka kekeongen kalau kita tahu mah ya. Bukan, ini mah suku jadi suatu budaya atau adat istiadat yang dimiliki beberapa kelompok orang di wilayah tertentu gitu kan. Wajalnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Nah, supaya tujuannya itu adalah supaya lita'arafu, atau apa? Ada yang tahu arti lita'arafu? Untuk saling mengenal gitu kan. Seperti kita gitu kan di kelas awal masuk mah dulu pas kelas 7 mungkin ya, awal masuk mah nggak kenal Deliani sama Teh Yuni nggak kenal gitu kan, nggak bertegur sapa gitu kan, nggak akrab. Iqbal sama Alia Hate misalkan gitu kan, setelahnya satu kelas 1 tahun berbarengan gitu kan, jadi saling mengenal gitu kan, walaupun kita dari wilayah yang berbeda-beda. Nah, wa qabaila lita'arafu, supaya tujuannya itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, kita kan agamanya Islam gitu kan, alhamdulillah gitu. Nah, sesungguhnya walaupun kita itu berbeda-beda ya, kalau kata semboyan negara kita mah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan gitu kan, tetap satu hati ya. Kalau kata Pia Palen mah pas kemarin SEA Games gimana lagunya, ada yang tahu? Tidak. Ya gitu ya. Jadi satu hati tetap teguh gitu kan, tetap satu tujuan gitu kan, lita'arafu. Nah, paling di mata Tuhan itu yang membedakannya itu walaupun kita berbeda-beda, tidak ada perbedaan yang membedakan daripada dasar suku-suku tadi. Tetapi yang di mata Tuhan itu inna akramakum indallahi, kemuliaan yang ada di mata Tuhan itu adalah atqakum, ketakwaan kita. Nah, makanya di pelajaran agama ini dibahas gitu kan, terkait toleransi, terkait daripada perbedaan-perbedaan yang ada gitu kan. Nah, kemudian apa sih toleransi itu gitu kan? Toleransi itu adalah bisa kita lihat di halaman berikutnya, itu ada di halaman 262 di PDF-nya. Quran surat Al-Hujurat ini isi kandungannya adalah kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang yang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Nah gitu ya. Makanya di sini turun hadis Rasul an Abi Hurairah rafa'u ila nabiyyi, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kita itu dari dari fisik kita ya, kalau kata orang Sunda dari dedegan kita, gambaran kita, wa amwalikum, dan harta kita gitu kan. Tetapi walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita itu daripada amal kita dan hati kita gitu kan. Makanya yang namanya hati itu mesti dijaga gitu kan, karena segala sumber penyakit hati seperti hasud, iri, dengki itu kan tergantung hati kitanya gitu.
apabila hati kita dalam suatu keterangan itu dibilang hati kita itu adalah suatu daging ya, daging kimpel gitu kan. Nah, apabila si hati tersebut baik, maka akan baik seluruh Tubuh. ya anggota tubuh yang lain itu akan terinfek baiknya gitu kan, akan ada aura-aura positif gitu kan. Tetapi kalau hati kita misalkan Busuk. lagi galau gitu kan, lagi ada ruwet sama masalah gitu kan, kita teh kadang nggak semangat, bener kan? Benar. Nah, gitu kan, seperti kemarin Pak Uji kan udah habis putus katanya teh sama siapa Ji yang kelas Rungkat. Nah, jangan sampai diambil hati gitu kan, karena ketika hati Pak Uji nanti lemes, pekerjaan yang lain, kegiatan yang lain akan terganggu gitu. Nah, makanya hati kita itu selalu kita isi dengan ketakwaan kepada Sang Maha Kuasa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham. Berikut pun juga yaitu ketika kita menolong ataupun melihat seseorang. Makanya Gus Dur, tahu Gus Dur? Tahu. Presiden Republik Indonesia yang keempat itu bilang bahwasanya ketika kalian menolong seseorang itu, melakukan kebaikan kepada seseorang itu, mereka tidak akan menanyakan apa agamamu, gitu kan? Dalam arti berdasarkan humanismenya atau kemanusiaannya. Nah, disitulah titik poin toleransi, gitu. Paham? Paham. Jadi, tidak membeda-bedakan kita kepada orang-orang itu, si ieu mah agamanya bukan Islam misalkan, atau si ini mah bukan orang Sunda, bukan orang bukan satu wilayah sama kita, sehingga kita tidak melakukan kebaikan terhadap mereka. Nah, itu jangan sampai ya. Mungkin itulah terkait apa yang dinamakan toleransi. Nah, untuk selanjutnya di belajar sekarang itu kita akan menggunakan yang namanya adalah physical self assessment atau penilaian diri. Nah, di sini ada pertanyaan di slide halaman 265 bisa dilihat, itu ada pertanyaan ya. Nah, pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kita bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan. Jadi saya membagi 3 kelompok, itu ada low, ada middle, ada high. Gitu. Yang low itu berarti kalian belum paham betul sama materi yang sudah saya sampaikan barusan. Kalau middle itu ya kalian pertengahan, paham betul tidak, tapi tidak mengerti pun nggak terlalu juga gitu. Nah, kalau yang high itu sudah mengerti. Silakan kalian berkelompok. Ini yang low, ini yang middle, ini yang high. Silakan tentukan penilaian terhadap diri kalian masing-masing sendiri. Kalau misalkan udah paham nih, silakan berarti di jajaran yang high gitu kan, di aliyah, di bangku aliyah. Kalau yang middle itu belum pertengahan, silakan di tengah tetap. Kalau yang di low itu berarti belum paham betul. Silakan kalian nilai diri kalian sendiri gitu. Kira-kira saya sudah paham atau enggak gitu kan terkait toleransi itu. Udah ya, saya beri waktu Masih di 5 menit. masih. Silakan Kala. pahami dari materi yang sudah saya sampaikan barusan. Mana yang mana? Subuh. Yang mana sih teh? Ham. Tadi udah ini 200 berapa? 260 gitu mah. 200 berapa? Udah ya? Klik atau Nah, apa? berarti ini tetap ya. Nah, saya akan tanya dulu ya sama kalian satu orang. Misalkan ini yang dari low. Kenapa Deliani pilihnya di low? Karena apa? Sama Pak Uji atuh. Kenapa di low, di jajaran yang low? Low. Apakah belum paham betul gitu?
Belum paham betul ya. Sama Teh Yuni nih, gimana di low? Aku juga Di middle. Middle. Kenapa di middle? karena paham. Paham. Tapi gak terlalu paham Iya, juga enggak gitu. banget gitu. Iqbal gimana? Ya sama. Alia berarti udah paham betul nih. Wah, banget Di ini. Haik. Masya Allah. Nah, baik. Ya, itu kan terhadap kalian sendiri. Nah, baru sekarang buka apa pertanyaan yang di halaman 265. Silakan kalian jawab yang kelima nomor tersebut gitu kan, silakan dijawab di kertas di buku kalian gitu. Mbak, Enggak ada. Hah? Oh ya. Ayo di PR Nah, show waktu gini ya. Berhubung mungkin ayo ini tuh. Ya waktu kan. Ya, berhubung waktunya sudah habis ya. Jadi saya dikasihkan tugasnya di rumah saja ya. Jadi silakan dijawab itu 5 pertanyaan tersebut gitu kan. Nanti saya nilai dan saya kelompokkan kembali berdasarkan hasil yang kalian jawab nanti gitu. Apakah Aliyah akan tetap di high gitu kan, ataukah Fauji akan tetap di low atau berpindah gitu kan. Tergantung jawaban yang kalian berikan di jawaban PR kalian nanti gitu ya. Nah, jadi di sini terlihat gitu kan siswa-siswa yang mana yang udah paham betulnya sekian berapa persen gitu kan, yang pertengahan sekian berapa persen, yang belum paham sama sekali berapa persen. Nanti setelah hasil daripada pekerjaan rumah yang saya berikan gitu. Mungkin untuk sekarang karena sudah waktu ya, sudah melebihi waktu, silakan sama ketua kelas dipimpin saja doa buat pulang selesai belajar. Bismillahirrabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat saya paparkan ya terkait materi sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa PR-nya nanti dikerjakan. Kalau yang nggak ngerjakan saya kasih hukuman. Sepakat? Sepakat. Iya, baik. Dari awal sampai akhir saya akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.